Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera. Bapak Ibu guru hebat, izinkan kami mulai hari ini untuk memulai konten perihal dunia pendidikan. Kami harap channel ini bisa menjadi sebuah wadah untuk sharing, berbagi info, dan belajar bersama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sudah kami putuskan untuk bahasan pertama ini kita akan mengangkat topik mengenai deep learning atau pembelajaran mendalam yang sudah ditetapkan secara resmi untuk diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026 dengan dasar instruksi pada Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang pendekatan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan dasar dan menengah. Mari kita bahas tuntas dasar informasi mengenai pembelajaran mendalam ini terlebih dahulu. Dilansir dari Detik Edu 22 Juli 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukhti, menyatakan bahwa beberapa hal dan pembelajaran dengan pendekatan mendalam ini bisa saja terintegrasikan atau memiliki model kurikulum 2013. Bisa juga dalam beberapa hal menyangkut pendekatan yang mendalam itu juga ada irisannya kurikulum merdeka yang dua-duanya masih bisa dipakai untuk sistem yang sekarang ini. Hal tersebut beliau utarakan pada sosialisasi Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang disiarkan channel YouTube Kemendikdasmen. Berdasarkan hal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa implementasi pembelajaran mendalam ini dapat diterapkan di kurikulum satuan pendidikan yang digunakan di sekolah ibu bapak guru sekarang, apakah itu kurikulum 13 ataupun kurikulum merdeka. Karena pembelajaran mendalam ini bukanlah kurikulum baru, melainkan bentuk pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Bagaimanakah maksud bentuk berkesadaran yang dimaksud? Yaitu pengalaman belajar ketika peserta didik memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri untuk mencapai tujuan. Kemudian apa yang dimaksud dengan bermakna? Yaitu peserta didik mampu mengkonstruksikan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya tersebut dalam kehidupan nyata, bermanfaat, dan relevan. Dan apa yang dimaksud dengan mengembirakan? Yaitu suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Sebuah bentuk penghargaan atas keterlibatan dan kontribusi peserta didik pada proses pembelajaran. Lantas, apa yang dimaksud dengan 4 macam bentuk olah dalam pembelajaran mendalam? Olah pikir berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif. Olah hati berfokus pada pengasahan kepekaan batin, pembentukan budi pekerti, penanaman nilai-nilai moral dan spiritual. Olah rasa berfokus pada pengasahan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan dan hubungan antar manusia. Dan olahraga berfokus pada pengasahan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta pembentukan karakter melalui kegiatan jasmani. Bersumber dari naskah penjelasan dari Kemendikdasmen yang menginformasikan bahwa ada 4 kerangka pembelajaran seperti pada ilustrasi, di mana pada ilustrasi tersebut digambarkan bahwa pembelajaran mendalam memiliki 4 kulit di luarnya, di mana kulit terluar merupakan kerangka pembelajarannya yang berisi tentang panduan sistematis dalam penyusunan desain pembelajaran yang terdiri dari praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Kemudian di bagian kulit yang ketiga merupakan pengalaman belajar yang berisi tentang bentuk proses yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran, yaitu terdiri dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Untuk bagian kulit yang kedua merupakan prinsip pembelajaran yang berisi tentang dasar karakteristik pembelajaran mendalam yang terdiri dari berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan di bagian kulit terdalam ada dimensi profil lulusan yang berisi tentang capaian lulusan dari pembelajaran mendalam yang terdiri dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.
Penjelasan singkat tersebut merupakan inti dari pendekatan pembelajaran mendalam. Racikan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Dalam hal ini, penekanan terhadap pentingnya mempersiapkan peserta didik dengan bekal keterampilan untuk membantu mereka cepat beradaptasi dalam situasi yang tidak pasti dan siap untuk menghadapi tantangannya. Kemudian, permasalahan dari mutu pendidikan mengenai literasi, numerisasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan ketimpangan pendidikan. Seperti terlihat di beberapa sumber berikut yang memaparkan hasil survei PISA 2022, di mana hasil pertama ini menyatakan bahwa peringkat Indonesia ada di urutan nomor 69 dari 80 negara tertulis. Gambar yang kedua menyatakan bahwa Indonesia ada di urutan ke-63 dari 81 negara. Dan yang terakhir ini adalah diagram garis sebagai gambaran pola dari nilai mutu pendidikan di tiap tahunnya. Yang ketiga, bonus demografi 2035 dan visi dari Indonesia 2045. Bonus demografi yang harusnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, visi untuk mencapai negara maju dan berdaulat. Dan latar belakang yang terakhir adalah kompetensi masa depan, yang tentunya para anak bangsa diharapkan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk masa depan mereka dan bangsa Indonesia. Apakah pembelajaran mendalam ini dapat efektif untuk membangun insan Indonesia yang berkualitas seperti apa yang diharapkan? Bapak Ibu Guru tentunya akan menjadi ujung tombak dalam pencapaian hal tersebut. Masih banyak pembahasan mengenai pembelajaran mendalam ini. Harapan kami Bapak Ibu Guru dapat tercerahkan dengan penjelasan sederhana dari kami mengenai inti dari pembelajaran mendalam ini. Tentunya apa yang kami hadirkan ini terdapat banyak kekurangan, maka dari itu silahkan untuk sharingkan dan ditambahkan saja di kolom komentarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya.